Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon tuntunan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh cinta, kami meyakini Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Engkaulah penuntun kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar dari kitab suci-Mu. Terangi hati kami dengan kuasa-Mu, agar kami sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya. Kami menyambut wartan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari siapkan pembacaan Alkitab yang diambil dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judul bacaan kita, Yesus menyembuhkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub.
Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa pembacaan Alkitab kita saat ini, dan tema khotbah kali ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seorang filsuf yang terkenal bernama Plato mengucapkan kalimat ini, kita dipersenjatai 2 kali jika kita bertarung dengan iman. Sekali lagi saya bacakan, kita dipersenjatai 2 kali jika kita bertarung dengan iman. Dengan kalimat ini, Plato sesungguhnya sedang mengajar kita betapa pentingnya iman itu. Jika kita diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan, kita bertarung menghadapi pergumulan kehidupan itu. Dengan iman kita beroleh kekuatan yang luar biasa untuk mengatasinya. Pertarungan menghadapi apapun, kuncinya adalah iman. Jika kita ingin menang. Iman bagi kebanyakan orang adalah keyakinan dalam hati. Ada juga yang menyebutnya secara sederhana, iman itu adalah percaya. Sekalipun iman merupakan keyakinan, hal itu mesti dinyatakan dalam perkataan dan juga dalam tindakan. Penginjil Markus dalam perikop Markus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43 menunjukkan kisah beriman dari seorang perempuan yang menderita penyakit pendarahan. Saya mengajak kita membayangkan penyakit ini. Kata pendarahan kita temukan di sini dalam ayat yang ke-25. Kata itu diterjemahkan dari kata dalam bahasa Yunani Lusei Haimatos, artinya darah yang terus-menerus mengalir. Ini merupakan masalah yang sangat berat, saudara sekalian. Kalau dari tubuh kita ada darah yang selalu mengalir, itu masalah serius. Dan itu berlangsung selama 12 tahun. Apakah perempuan ini tidak berupaya menyembuhkan penyakitnya itu? Penginjil Markus menunjukkan kepada kita dalam ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh pelbagai tabib, sehingga dihabiskan semua yang ada padanya, namun tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ada 3 hal yang saya temukan di sini. Pertama, perempuan itu telah berjuang untuk sembuh. Sudah berjuang, saudara sekalian. Berbagai tabib telah dijumpainya. Dalam konteks sekarang, perempuan ini telah berganti-ganti dokter. Ketika dia mendengar ada dokter ahli, dia ke sana demi untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi perempuan ini telah berjuang keras untuk sembuh. Yang kedua, perempuan ini telah menghabiskan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Penginjil Markus menyebut dihabiskannya semua yang ada padanya. Yang ketiga, hasilnya nol besar. Pengobatannya tidak ada faedahnya. Penyakitnya tak kunjung sembuh. Darah segar tetap mengalir dari tubuhnya selama 12 tahun. Nah, apakah perempuan ini kehabisan akal? Apakah perempuan ini berhenti menyembuhkan penyakitnya? Jawabannya tidak. Perempuan ini masih berpengharapan. Dan dia telah mendengar cerita dari kebanyakan orang. Ada seorang yang bernama Yesus yang dapat menyembuhkan pelbagai penyakit. Nah, apa keputusan perempuan ini ketika dia mendengar berita semacam itu? Dari ayat yang ke-27 kita membaca, perempuan ini mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Mengapa dia menjamah jubah Yesus? Dalam ayat yang ke-28 jelas, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi motivasi dia menjamah jubah Yesus adalah sembuh. Dia ingin sembuh. 12 tahun dia menanggung penderitaan sakit penyakit ini. Dan dia ingin sembuh. Dan dia punya keyakinan hanya dengan menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Masalahnya selesai, pergumulannya selesai, penyakitnya sembuh. Pendarahannya berhenti,
darah segar yang mengalir dari tubuhnya seketika lenyap. Pada titik inilah Yesus bertanya, "Siapa yang mencama jubahku?" Saudara, saat itu ada banyak orang. Perempuan ini bisa saja menyembunyikan dirinya, tetapi itu tidak dilakukannya. Perempuan ini takut dan gentar. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dia dengan tulus memberitahukan apa yang telah terjadi dengan dirinya. Bagaimana dia mendapatkan kesembuhan setelah dia mencama jubah Yesus. Pada titik itulah Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Inilah peristiwa pertama yang Markus ceritakan. Yesus menyelesaikan pergumulan si perempuan yang pendarahan dan menegaskan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Kata iman di sini diterjemahkan dari kata Yunani pistis, berakar dari kata peito, artinya kepercayaan atau keyakinan. Dalam diri perempuan ini terdapat keyakinan yang besar, terdapat kepercayaan yang sangat besar. Itulah iman. Penginjil Markus dengan cerita ini menunjukkan kepada pembaca bahwa beginilah kehidupan orang beriman, tidak luput dari pergumulan kehidupan. Dia terus berjuang mengatasinya, selalu berpengharapan, mendekat kepada Yesus, dan mempercayai kuasa Yesus. Masih dalam perikop ini, pada peristiwa yang lain, Yesus mengajar murid-muridnya agar beriman. Saat itu, anak Yairus yang sakit meninggal dunia. Ketika Yesus mengatakan anak tersebut tertidur, banyak orang menertawakannya karena faktanya anak itu telah meninggal dunia. Dari pihak keluarga telah menjumpai Yairus dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, apa kata Yesus? Apa kata Yesus dalam situasi keluarga berduka atas kematian anak terkasih? Dalam ayat yang ke-36 kita membaca, Yesus mengucapkan kalimat ini, "Jangan takut, percaya saja." Kata percaya di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, pistis. Jadi percaya dan iman dalam teks bacaan kita saat ini diterjemahkan dari satu kata dalam bahasa Yunani, pistis. Artinya keyakinan, kepercayaan, iman. Saudara, orang-orang di rumah Yairus tidak percaya ketika Yesus menyebut anak itu tidur. Mereka menertawakan Yesus. Mengapa mereka tertawa? Karena mereka tidak percaya anak itu tidur. Sebab kalau dia tidur berarti dia akan bangun. Dia akan hidup. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang kala itu. Bahwa kuasa untuk membangunkan orang dari kematian itu ada pada Yesus. Kuasa yang maha dahsyat yang mengalahkan maut itu ada pada Yesus. Orang-orang tertawa. Mereka meragukan kuasa Yesus itu. Karena itu Yesus tidak membawa mereka menyaksikan dia membangkitkan anak Yairus ini. Yang Yesus bawa hanya 3 orang, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kemudian ditambah dengan 2 orang, yaitu orang tua dari anak ini. Mereka dibawa ke dekat jenazah. Dan Yesus membangkitkan anak Yairus ini. Yang menarik saudara sekalian, Yesus melarang mereka menceritakan perbuatan ajaib ini. Mengapa? Inilah yang disebut rahasia mesianik. Yesus berupaya menyembunyikan identitas dirinya. Mengapa? Karena waktunya belum tiba. Waktu yang tepat menceritakannya adalah setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Dan dia mengutus murid-muridnya bersaksi kepada seluruh bangsa bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah ada di tangannya. Waktu yang tepat untuk bersaksi adalah setelah para murid menerima mandat bersaksi ke seluruh dunia. Saudara, penginjil Markus menulis kitab Injilnya ini pada tahun 64 Masehi. Tujuannya jelas agar yang membaca kitab Injil ini percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah firman yang datang dari sorga. Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam berupa manusia. Itulah sesungguhnya tujuan ditulisnya kitab Injil Markus ini. Nah, tema khotbah saat ini menarik untuk kita dalam bersama. Imanmu telah menyelamatkanmu. Kalimat ini adalah perkataan Yesus yang dialamatkan kepada seorang perempuan pendarahan yang disembuhkannya. Dari tema ini kita belajar dua hal yang saling berkait, yaitu iman dan keselamatan. Saudara, pelajaran apa yang dapat kita petik dari teks bacaan kita saat ini? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, kehidupan orang beriman tidak luput dari masalah. Perhatikanlah Yairus, perhatikanlah perempuan yang pendarahan. Mereka tidak luput dari masalah. Kehidupan orang beriman tidak lepas dari masalah. Karena itu hadapilah. Bukankah Yesus mengajarkan kita untuk memikul salib? Belajarlah memikul salib. Belajarlah memikul tanggung jawab. Si perempuan ini 12 tahun menghadapi masalahnya. Pernahkah Anda membayangkan pendarahan selama 12 tahun? Pernahkah Anda bayangkan bagaimana menderitanya 12 tahun darah segar selalu mengalir? Pernahkah Anda membayangkan itu? Dan sekarang mari kita berefleksi, apa masalahmu saat ini? Apa pergumulanmu saat ini? Apakah lebih berat dari pergumulan yang dihadapi oleh perempuan ini? Apakah pergumulanmu telah engkau tanggung selama 12 tahun? Ada orang pergumulan baru 1 hari mengeluhnya luar biasa. Perempuan ini 12 tahun dia menanggung pergumulan kehidupan. Saya salut pada ketabahan perempuan ini. Dan itulah sesungguhnya hidup beriman. Belajar menghadapi masalah. Belajar menghadapi masalah dan tidak pernah lari dari masalah. Yang kedua, orang beriman itu selalu berpengharapan. Si perempuan yang pendarahan ini tidak mudah kecewa, tidak gampang menyerah. Semua tabib telah dijumpainya, pendapatannya telah terkuras habis. Perempuan ini tetap mencari solusi atas masalahnya. Itulah yang disebut pengharapan. Dalam diri orang beriman, pengharapan itu harus tetap hidup. Sebab pengharapan itulah yang memberikan kita kekuatan. Pengharapan itulah yang membuat kita mampu bertahan menghadapi pergumulan kehidupan. Jangan pernah melepaskan pengharapan di saat perahu kehidupanmu sedang tidak baik-baik saja. Yang ketiga, orang beriman itu percaya sungguh-sungguh kuasa Yesus Kristus. Lihatlah si perempuan yang pendarahan. Dia sangat yakin hanya dengan menyentuh jubahnya, dia sembuh. Ini menjadi catatan evaluatif bagi kita. Selama ini engkau menyebut diri Kristen, yang berarti pengikut Kristus. Apakah kuasa Yesus Kristus ini telah engkau yakini sungguh-sungguh? Apakah ketika ada pergumulan kehidupan, engkau sangat percaya pada kuasa Yesus yang maha dahsyat ini? Yang keempat, beriman itu melampaui akal budi manusia. Lihatlah di rumah Yairus. Ketika Yesus mengatakan anak ini tidur, orang-orang menertawakannya.
menjalani kehidupan beriman, bukan tidak mungkin ada orang yang menertawakan kita. Mengapa? Karena apa yang kita yakini acap kali dipandang tidak sesuai dengan akal budi, tidak sejalan dengan akal budi. Mereka lupa iman itu melampaui akal budi. Karena itu ketika engkau menjalani kehidupan beriman, jangan pernah goyah ketika orang-orang nyinyir, ketika orang-orang mengolok-olokmu, ketika orang-orang bicara yang tidak tentang imanmu. Pegang terus keyakinan iman itu, sebagaimana kata Plato, jika kita punya iman, kita beroleh kekuatan 2 kali dalam menghadapi peperangan. Berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus, karena Dia sangat mengasihimu. Dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, kita pasti diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat menjalani kehidupan beriman. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.